Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 1, kelas akuntansi pemerintahan DR1, akan memaparkan laporan hasil observasi kami terkait dengan transaksi sewa alat berat pada instansi pemerintahan, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali. Kelompok kami beranggotakan Wahyu Devi, Oktavia Rahmadani, dan saya sendiri Naura Tasya. Pada presentasi kali ini akan kami awali dengan gambaran umum instansi yaitu DPUPR Boyolali, lalu dilanjutkan dengan hasil observasi kami terkait dengan proses akuntansi dan analisis transaksi sewa alat berat di DPUPR Boyolali. Selanjutnya kami juga akan memaparkan analisis kritis kami terhadap pelaksanaan transaksi tersebut serta saran dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk kedepannya. Observasi dilakukan dengan mengamati transaksi sewa alat berat, dokumen terkait, dan juga wawancara bersama Bapak Sinu Wahyu Nugroho SEAK selaku staf bendahara di DPUPR Boyolali. Kantor DPUPR Boyolali terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 250, Madumulyo Pulisen, Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nah, DPUPR Boyolali ini sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan. Dalam menjalankan tugasnya terbagi menjadi 5 bidang dan juga 1 bagian, yaitu bagian sekretariat. Bagian sekretariat ini mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan DPUPR. Bagian sekretariat ini terbagi menjadi 3 subbagian, yaitu subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, dan subbagian perencanaan dan pelaporan. Nah, pelayanan sewa alat berat ini dilakukan oleh bagian sekretariat. Lalu ada 5 bidang lain, yaitu bidang bina marga yang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang penyelenggaraan jalan, bidang pengelolaan sumber daya air yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan bina pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air, bidang cipta karya yang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang penataan bangunan, penyihatan lingkungan, dan penyediaan air minum pedesaan, bidang penataan ruang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian tata ruang, dan juga pertanahan, serta ada juga bidang bina konstruksi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang bina jasa konstruksi dan laboratorium pengendalian mutu konstruksi. Lalu, DPUPR Boyolali memiliki tugas dan fungsi yang telah tercantum pada Peraturan Bupati Boyolali Nomor 114 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali. Nah, tugas DPUPR Boyolali sendiri yaitu untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan. Dalam menjalankan tugasnya, DPUPR melaksanakan fungsi, yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas yang terkait dengan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan juga pertanahan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi. Selanjutnya kami akan membahas mengenai proses akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dan SOP sewa alat berat di DPUPR Boyolali. Segala peraturan atau kebijakan akuntansi Kabupaten Boyolali dimuat dalam Peraturan Bupati atau Perbu Boyolali Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2026 tentang kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Boyolali. Di bawah peraturan ini, tunduk semua instansi pemerintahan Kabupaten Boyolali, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali atau yang bisa disingkat DPUPR. Dalam proses penatausahaannya, DPUPR Boyolali menggunakan SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai sistem informasi keuangan dan memiliki website DPUPR Boyolali yang dapat diakses publik. Dalam laporan ini, kami akan berfokus pada salah satu transaksi sewa alat berat yang dilakukan pada DPUPR Boyolali. Segala kegiatan sewa alat berat telah diatur dalam dokumen Standard Operating Procedure atau yang bisa disingkat SOP. Sewa alat berat yang memuat alur pelayanan sewa alat berat beserta daftar alat berat dan tarif retribusi berdasarkan Perda Bupati Boyolali Nomor 13 Tahun 2021.
Selanjutnya kami akan membahas mengenai alur pelayanan sewa alat berat. Langkah pertama adalah pemohon datang ke front desk BPUPR atau bisa bersurat. Yang kedua, petugas mengagendakan surat permohonan. Yang ketiga, Kades mendisposisi surat permohonan kepada sekretaris dinas. Yang keempat, sekretaris dinas meneruskan disposisi Kadis ke Kasubag. Kemudian, Kasubag memerintahkan kepada koordinator layanan sewa alat berat untuk mengecek ketersediaan alat lokasi dan bila telah ada kesepakatan, selanjutnya menyiapkan surat perjanjian sewa yang berisi hak dan kewajiban pihak pertama, yaitu BPUPR, dan pihak kedua penyewa serta surat ketetapan retribusi daerah. Setelah petugas pengelola melakukan cek kesiapan alat dan survei lokasi, jika memenuhi, maka selanjutnya adalah penandatanganan surat perjanjian sewa yang telah dipersiapkan oleh petugas oleh pihak kedua atau penyewa dan pihak pertama sekretaris. Yang selanjutnya adalah penetapan SKRD, dilanjutkan persiapan pelaksanaan pekerjaan, lalu pelaksanaan pekerjaan dan perjanjian sewa pakai alat berat, dan yang terakhir adalah pembayaran retribusi sewa ke bendahara penerimaan DPUPR. Untuk analisis lebih mendalam, kelompok kami menggunakan transaksi sewa alat berat dengan nomor SKRD 15 tertanggal 25 Maret 2024 atas nama Gianto. Berdasarkan dokumen SKRD, transaksi ini bernilai 1,5 juta dengan rincian sewa mesin gilas 6 ton selama 2 hari dan juga sewa truk angkut mesin gilas selama 1 hari. Tarif yang tertera dalam SKRD ini kemudian kami bandingkan dengan SOP tarif di BPUPR Boyolali dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2021 tentang retribusi jasa usaha. Hasilnya menunjukkan bahwa tarif yang tertera dalam SKRD telah sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku. Kemudian, pada 1 Maret 2024, transaksi ini telah dilunasi dengan dokumen sumber berupa surat tanda terima setoran. Berdasarkan dokumen tersebut, nominal pembayaran telah sesuai dengan SKRD yang ditetapkan dan tidak diberikan denda 2% karena pembayaran dilakukan kurang dari 30 hari dari tanggal penerbitan SKRD. Untuk penjurnalan di DPUPR Boyolali, kelompok kami tidak dapat mengakses penjurnalan transaksi sewa atas nama Gianto karena adanya pergantian sistem yang digunakan. Namun, kelompok kami mendapatkan jurnal lain untuk pendapatan sewa alat berat. Transaksi ini dijurnal dengan mendebit perubahan SAL dan mengkredit retribusi pemakaian kendaraan bermotor untuk jurnal LRA. Sedangkan untuk jurnal LO, mendebit kas di bendahara penerimaan dan mengkredit retribusi pemakaian kendaraan bermotor LO. Jika dibandingkan dengan materi di buku, penjurnalan yang dilakukan oleh DPUPR Boyolali atas sewa alat berat ini sedikit berbeda dengan yang ada di buku, khususnya pada jurnal LO dan pengakuan pendapatan LO-nya. Memasuki analitis kritis, kami akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait perbedaan dalam jurnal LO dan pengakuan pendapatan LO. Berdasarkan buku akuntansi pemerintahan dan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali nomor 13 tahun 2021 tentang retribusi jasa usaha, dijelaskan bahwa retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dengan demikian, DPUPR seharusnya mengakui adanya piutang dan pendapatan retribusi LO pada saat SKRD diterbitkan. Namun, dalam jurnal LO tanggal 1 Maret 2023, pendapatan retribusi LO diakui bersamaan dengan pengakuan pendapatan retribusi LRA saat pembayaran kas telah diterima. Setelah kami analisis lebih lanjut, hal ini terjadi karena adanya kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2020 yang memperbolehkan pengakuan pendapatan LO bersamaan dengan penerimaan kas jika perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama, yaitu maksimal 30 hari dan masih dalam periode akuntansi. Dari analisis kami menemukan adanya peralihan sistem pengelolaan keuangan dari SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah ke SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada tahun 2024 yang menyebabkan adanya keterbatasan dalam mengakses data yang diperlukan. Dari hasil wawancara bersama narasumber, diketahui bahwa SIPD Aklab atau akuntansi dan pelaporan yang digunakan di DPUPR masih dalam proses integrasi data, sehingga segala jurnal akuntansi dan pelaporan belum sepenuhnya tersedia dalam sistem tersebut. Hal ini menimbulkan potensi kesalahan pencatatan
oleh sistem yang belum dapat dideteksi jika data dan sistem baru tidak diintegrasikan dengan cepat. Yang terakhir adalah mengenai alur pelayanan sewa alat berat. Alur pelayanan sewa alat berat di DPUPR Boyolali sudah cukup sistematif dan mendetail, mencakup tahapan mulai dari pengajuan permohonan, pengecekan ketersediaan alat, hingga penandatanganan surat perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan. Meskipun SOP tersebut dirancang untuk efisiensi, beberapa aspek mungkin masih memerlukan penyempurnaan. Misalnya, proses pengadaan surat permohonan hingga penetapan surat ketetapan retribusi daerah atau SKRD melibatkan banyak tahapan dan pihak yang dapat memperpanjang waktu penyelesaian. Nah, untuk meningkatkan efisiensi, mungkin perlu dipertimbangkan penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih untuk mempercepat proses administratif ini. Memasuki bagian akhir, kelompok kami menyimpulkan bahwa DPUPR Boyolali telah melakukan pelayanan sewa alat berat secara sistematis dan sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2021. Kami memberikan beberapa saran untuk DPUPR Boyolali yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut, yaitu pertama, penting untuk memastikan bahwa proses sewa alat berat di DPUPR Boyolali selalu dilaksanakan sesuai dengan SOP dan peraturan daerah yang berlaku. 2. Perlu dipastikan integrasi data dan sistem baru dilakukan dengan cepat untuk mencegah potensi ketidaktersediaan data yang diperlukan dalam operasional sehari-hari. 3. Disarankan untuk melakukan pelatihan sistem baru bagi bendahara SKPD untuk membantu mempercepat kesiapan mereka dalam menggunakan sistem baru dengan baik. Terakhir, selalu pastikan untuk memperhatikan kualitas layanan, alur, dan proses akuntansi yang sudah terlaksana dengan baik. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.